Saya Jainuddin, sarjana hukum, merupakan kuasa hukum dari Agus ya, Agus Salim, korban dari penyiraman air keras ya. Mulai tanggal 31 Oktober ini, 31 Oktober 2024, saya mundur sebagai kuasa hukum dari Agus Salim ya, karena beberapa hal ya, utamanya karena adanya konflik ya antara saya dengan klien saya Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus ini dengan tim sendiri ya, tentunya Bang Farhat ya. Secara pribadi saya tidak ada masalah ya dengan Bang Farhat, beliau orang yang baik ya. Namun secara secara pekerjaan ataupun profesional kami sepertinya tidak memiliki jalur yang sama ya. Dan terkait permasalahan dengan klien saya Mas Agus ya, tentunya saya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer, merasa apa yang telah saya upayakan dan saya kerjakan tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau ya, sehingga menurut saya harus mundur dari kuasa itu, karena saya anggap klien saya tidak membutuhkan bantuan dari saya, tidak membutuhkan kegiatan dari saya. Ya betul, seperti itu ya. Jadi itulah alasan kenapa saya harus mundur. Kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya, bersama ketua tim. Dan saat ini saya dipertanyakan mengenai salah satu advokat yang memang mundur ya, mengundurkan diri dari pembelaannya untuk klien kita Pak AS. Kalau menurut saya itu hal yang normatif ya, dan mungkin tidak ada kendala hal yang harus dipermasalahkan di publik ya, karena memang jumlah lawyernya pun sangat banyak. Saya pun belum tahu konfirmasi dari yang bersangkutan. Saya cuma melihat di salah satu slide virtual aplikasi di media sosial beliau mengundurkan diri. Saya pun tidak terlalu banyak menyimak apa alasannya. Yang penting kita patut juga menghargai ketika mungkin ada aktivitas yang lain, atau misalkan mungkin ada kendala-kendala secara pribadi, saya tidak bisa mengkritisi. Yang jelas siapapun orangnya yang telah membela Agus di sini perlu diapresiasi. Beliau adalah advokat yang menjalankan landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan mudah-mudahan dengan hengkangnya beliau dari tim tidak melanggar kode etik advokat, tetap menjaga nama baik, menjaga silaturahim, dan tetap mengedepankan nilai-nilai santun dan tidak menjadi rival. Karena yang paling tidak disukai itu menjadi rival. Saya sebetulnya melihat mungkin kurang lebih dari 25 detik ya statement Bang Jainuddin bahwa beliau adalah mundur dari pembelaannya untuk Agus. Dan saya jujur karena mungkin karena kesibukan juga lah, nggak sempet gitu kan, saya belum melihat alasan-alasan beliau secara seutuhnya dan sepenuhnya. Mohon maaf, untuk pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Saya yakin rekan sejawat kita yang sudah mengundurkan diri dari pembelaannya untuk Agus adalah orang yang mungkin profesional juga ya kan, nggak perlu kita mempertanyakan alasan-alasan secara substansial terkait kemunduran beliau. Tapi kalau misalkan beliau punya pendapat lain ketika pengunduran diri beliau adalah ada hal-hal yang tidak sejalan dengan tim, nah tentunya kita juga di dalam pembelaan ini punya ketua tim yaitu Bang Farhat Abbas, dan kita selalu menjunjung tinggi apa yang beliau sarankan, apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika mungkin menurut pandangan kedua belah pihak ini ada sesuatu hal yang memang tidak sama, ya mungkin sebaiknya dibicarakan dulu. Tapi saya juga kaget begitu tahu tayangannya beliau sudah mundur. Nah, mengenai masalah perbedaan pandangan itu sebetulnya bagus di dalam tim ya, kritis, yang juga saling mengkoreksi, punya asumsi berdasarkan sesuatu hal
fakta yang mungkin bisa memperkuat tim sebetulnya sah-sah saja. Tapi mungkin ada alasan beliau, juga mungkin alasan kebijakan dari ketua tim, ya saya juga mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi di sini saya masih tetap fight, saya sebagai kuasa hukumnya dari Agus. Perilaku orang ini memang suka ngomong gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya, terlalu membela Novi. Saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong itu yang kotor. Kalau Farhad Abbas, dokter ya, oke? Karena dia memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, memuliakan. Saya nggak pernah ngomong atau sama orang, tapi dia pernah. Gue ada buktinya. Ya. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong juga. Ya, jangan bilang. Saya mendesak untuk Denny Sumargo meminta maaf kepada Farhad Abbas. Ya, saya secara pribadi mendesak beliau untuk meminta maaf. Karena apa? Karena itu perasa yang memang menjudgment, ya. Perasa yang tidak nyaman dilihat, karena itu akan terbaca oleh publik, ya, bahwa Denny Sumargo adalah orang yang berkomentar kurang nyaman yang dilihat, sehingga menimbulkan kurang elok, sehingga menimbulkan suatu asumsi Bang Farhad Abbas itu mudah dieceh, Bang Farhad itu adalah mudah dihina, kan begitu. Masa iya sih Bang Farhad lagi menyampaikan sesuatu di komentarnya dengan kan gitu. Ya saya juga sebagai sahabatnya tersinggung gitu kan. Ya mungkin hari ini saya tidak punya kapasitas ya untuk hal apapun, tapi saya sebagai satu tim dengan beliau, ketika satu tim saya diperlakukan seperti itu, saya nggak terima. Ya saya kira karena ini tidak sudah menyalahi prosedur karena izinnya belum ada izinnya. Jadi sekarang kan sistem PBG dan proses yang kita berikan itu tidak dapat dipenuhi. Dan seperti yang kita lihat sendiri bahwa di pinggir bangunan itu langsung di bibir sungai. Itu kan ada aturannya. Itu sempadan sungai. Jadi tapi bukan bidang kami, itu ada bidang perencanaan ruang yang mencakup pola ruangnya. Jadi pada hari ini tugas kami hanya melakukan tindakan penyegelan. Kami beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Agustus, kami melakukan kunjungan lokasi bersama teman-teman dan mencoba mengkonfirmasi pemilik bangunan atas nama Mira Hayati. Tetapi pada waktu itu kami tidak bisa berkomunikasi, dan pada akhirnya kami melakukan tugas kami selaku bidang pengawasan, yaitu memberikan surat teguran pertama. Itu prosedurnya. Dilanjutkan selang dari teguran pertama itu kami menunggu niat baik ataupun konfirmasi dari beliau, akan tetapi pada perjalanannya beliau tidak dapat dikonfirmasi ataupun menunjukkan itikat baik. Puncaknya hari ini kita adakan penyegelan, dan terkait ke depannya itu kami akan koordinasikan dengan bidang ataupun pihak terkait, instansi lain terkait bagaimana proses ke depannya. Apakah itu mengenai pola ruangnya ataupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.